Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrisna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. Waftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita, khususnya adalah nikmat kita menjadi hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba yang beriman kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita melanjutkan kajian kita, yaitu yang berhubungan dengan nikmat kita menjadi hamba yang muslim, hamba yang beriman kepada Allah, yaitu dijelaskan wa qauluhu ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Penjelasan di dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya jangan kamu meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Ini adalah perintah Allah, amara minhu subhanahu bil mauti alal Islam. Allah memerintahkan hambanya untuk meninggal dalam keadaan Islam. Wa huwa dinullahi alladhi akhbara fi kitabihi annahu dina indahu, yaitu agama Allah. Agama Islam itu adalah agama Allah yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran, yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, yaitu agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama Islam adalah agama yang diterima oleh Allah. Wa annahu la yuqbalu min ahadin siwahu, dan Allah tidak menerima agama selain Islam. Agama selain Islam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu dinul ladzi radiyahu li rasulihi wa li ibadihi al-mu'minin, dan agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah untuk Rasulnya, utusannya, dan untuk hamba-hambanya yang beriman. Jadi jika ada orang yang mengatakan bahwa semua agama sama, semua agama baik, ini salah. Karena agama selain Islam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala ta'ala, di dalam Al-Quran Allah berfirman, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Ini di dalam Al-Quran. Waqala ta'ala, dan juga Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima oleh Allah dan dia akan merugi nanti di hari akhirat. Jadi sudah jelas difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, selain Islam itu agama tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi boleh-boleh saja kita ini toleransi kepada agama lain. Bahkan Allah melarang di dalam Al-Quran kita ini untuk mencaci agama lain. Allah melarang kita untuk menghina agama lain. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. Allah berfirman yang artinya jangan kamu mencaci Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Jadi dilarang oleh Allah kita ini menghina, mencaci agama yang lain. Akan tetapi yang namanya toleransi itu jangan sampai kita ini kebablasan. Boleh-boleh saja toleransi, akan tetapi jangan sampai menyamakan semua agama. Apalagi ikut-ikutan dengan agama lain, ikut ibadahnya. Ini menjadi keluar daripada agama Islam. Jadi yang namanya toleransi, kita tidak boleh menghina, mencaci agama yang lain, akan tetapi tetap kita yakin bahwa agama yang benar yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Selain Islam itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa qala ta'ala, di dalam ayat yang lain Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah berfirman yang artinya pada hari ini ayat turun ketika haji wada, haji akhirnya Nabi Muhammad SAW. Ketika di hari Arafah turun ayat ini, Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku penuhi nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul Islam madinan, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi agama yang diridhoi oleh Allah di dalam Al-Quran adalah Islam. Jadi Allah perintahkan kita jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Namun dijelaskan oleh Al-Imamul Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, wa laysa yaqdirul insanu ala ayyumita nafsahu ala Islam. Tapi manusia tidak bisa memaksa dirinya meninggal dalam keadaan Islam. Gak bisa orang memaksa dirinya meninggal dalam keadaan Islam, ya, sebab namanya iman itu bisa naik dan bisa turun. Iman itu bisa semakin kuat, bisa semakin lemah. Bahkan kadang ada orang yang sehari Islam, sehari tidak Islam. Bisa jadi. Jadi nggak bisa seseorang untuk meninggal dalam keadaan Islam, dipaksa. Walakin qad ja'alallahu lahu sabilan ila dzalika, tapi Allah telah menjadikan jalan agar meninggal dalam keadaan Islam. Allah beri jalan agar kita meninggal dalam keadaan Islam. Idza akhadha bihi kana kad ata billadhi huwa alihi. Jika mengambil jalan tersebut, maka telah benar-benar menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa imtathala ma amara bihi, telah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Bagaimana jalannya agar kita meninggal dalam keadaan Islam? Wa huwa an yakhtaral mauta 'ala al-Islam, yaitu memilih. Kita memilih jalan untuk meninggal dalam keadaan Islam. Wa yuhibbuhu wa yatamannah, cinta, kita punya rasa cinta untuk meninggal dalam keadaan Islam dan berharap selalu agar meninggal dalam keadaan Islam. Jadi jalannya bagaimana? Berhubungan dengan hati. Hati kita selalu berharap agar kita meninggal dalam keadaan Islam, ya, cinta untuk meninggal dalam keadaan Islam, ya. Wa ya'zimu alaihi, dan berniat untuk meninggal dalam keadaan Islam. Wa yakrahul mauta ala ghairihi minal adyan, dan benci, tidak suka meninggal dalam keadaan selain Islam.
Jadi jalan agar kita bisa meninggal dalam keadaan Islam, ingin selalu, berharap selalu agar meninggal dalam keadaan Islam. Ya, ada orang yang nggak berharap, walaupun ngakunya sebagai hamba yang Islam, tapi nggak ada harapan, nggak ada keinginan untuk meninggal dalam keadaan Islam. Wala yazalu da'iyan mutadarri'an wa sa'ilan minallahi ayatawaffahu musliman, dan terus meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah, berharap kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah wafatkan, Allah meninggalkan dalam keadaan Islam. Minta kepada Allah, doa. Ya, makanya salah satu doa yang ada di dalam rotib yang barusan kita baca, Allah subhanahu dijelaskan, yaitu Amitna ala dinil Islam. Ya, sebelumnya apa? Ya Qawiyyu ya Matin Ikfi syarab dhalimin. Apa? Sebelumnya Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya, 7 kali dibaca, diulang-ulang. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Allah yang maha agung, yang maha mulia, amitna, meninggalkan aku dalam keadaan Islam. Diulang-ulang, jadi minta sungguh-sungguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama menjelaskan khasiatnya orang yang selalu membaca ratib al-haddad yang baru kita baca. Khasiatnya apa? Bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Sebab apa? Selalu minta kepada Allah agar meninggal dalam keadaan Islam. Wa bidzalika wasafallahu anbiya'ahu was-salihin min ibadihi faqala mukhbiran an Yusuf bin Ya'qub alaihi salam. Dan Allah menyifatkan para nabi, para hamba-hamba yang soleh, yaitu Allah mengabarkan misalnya tentang doanya Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf, nabi yang mulia, utusan Allah. Apa doanya Nabi Yusuf alaihi salam di dalam Al-Quran? Anta waliyyi fid dunya wal akhirati tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Ya, Nabi Yusuf doanya apa? Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ya Allah, Engkau adalah penolongku di dunia dan di hari akhirat. Tawaffani musliman. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam. Ini doanya Nabi Yusuf, padahal seorang nabi, hamba yang mulia, tapi minta kepada Allah agar meninggal dalam keadaan Islam. Wa alhiqni bisolihin, dan masukkan aku ke dalam golongannya orang-orang soleh. Padahal Nabi Yusuf orang yang paling soleh di zamannya, ya, termasuk orang yang paling soleh, yang paling bertakwa, taat kepada Allah. Tapi doanya, masukkan aku ke dalam golongan orang-orang soleh. Ya. Wa anis saharati hina amanu fatawa'adahum fir'aun bil uqubah. Dan Allah kabarkan tentang penyihir-penyihirnya Fir'aun. Ketika penyihir-penyihirnya Fir'aun beradu dengan Nabi Musa alaihi salam, melihat mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam, itu para penyihir beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu diancam oleh Fir'aun akan dihukum, akan dipotong tangannya, kakinya. Ketika penyihir-penyihir itu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tetap penyihir itu beriman kepada Allah dan berdoa. Apa doanya? Dalam Al-Quran Allah berfirman, Rabbana afrih alaina sabra wa tawaffana muslimin. Itu para penyihir berdoa ketika akan dihukum mati oleh Fir'aun, ya Allah, berikanlah kepada kami kesabaran ketika dihukum oleh Fir'aun, ya. Wa tawaffana muslimin, dan wafatkan kami dalam keadaan muslim, ya, Islam, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang mulia itu selalu minta kepada Allah agar meninggal dalam keadaan Islam, ya.
Ini salah satu cara agar kita meninggal dalam keadaan Islam. Doa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haqqallahu ta'ala an Ibrahim alaihi salam annahu awsa banihi. Dan Allah ceritakan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam wasiat kepada anak-anaknya. Padahal anaknya Nabi Ibrahim Nabi juga, Nabi Ismail, Nabi Ishak, orang-orang yang mulia, orang-orang yang taat kepada Allah. Tapi Nabi Ibrahim wasiat ketika mau meninggal, wasiatnya apa kepada anak-anaknya? Jangan kamu meninggal kecuali dalam keadaan Islam, ya. Jadi bukan seperti sekarang orang wasiatnya masalah harta misalnya, atau wasiatnya masalah tanah, masalah bagaimana anak-anaknya dan lain sebagainya. Orang-orang yang mulia, orang-orang soleh, bahkan para nabi, wasiatnya apa untuk keluarganya? Jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam, ya, karena ini yang paling penting. Kalau meninggal dalam keadaan husnul khotimah, bahagia selama-lamanya dunia dan akhirat, di akhiratnya selama-lamanya. Wa an Yaqub annahu awsa banihi aidan alaihi wassalam bil mauti ala al-Islam faqala ta'ala. Juga Nabi Yaqub ayahnya Nabi Yusuf, wasiatnya kepada anak-anaknya apa? Jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman, faqala ta'ala wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, Allah berfirman wa wassa biha, dan telah berwasiat Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya, dan juga Nabi Yaqub kepada anak-anaknya, ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddina, Allah telah memilih agama untuk kalian, fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu meninggal kecuali dalam keadaan muslim, ya. Sebab sangat penting sekali ketika akhir hayat, ya, di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal bil khawatim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling penting adalah amalan yang terakhir. Amalan yang paling penting itu adalah amalan yang terakhir, ya. Orang akhir hayatnya beramal baik, maka meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, masuk ke dalam surga. Orang akhir hayatnya amalannya buruk, meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah, masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang la ya'malu, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Seseorang yang beramal amalan baik, amalannya penduduk surga, amalannya selalu baik, perbuatannya selalu baik, hatta ma yakun bainahu wa bainaha dira'un, sampai sekiranya antara orang ini dengan surga tinggal satu lengan lagi. Karena banyaknya amalan baiknya, dengan surga tinggal satu jengkal, hanya tinggal satu jengkal. Fayasbiqu alihil kitab, tapi sudah ditakdirkan orang ini masuk ke dalam api neraka, akhir hayatnya akan berbuat buruk, beramal buruk, meninggalnya su'ul khotimah, masuk ke dalam api neraka, ya. Sebaliknya pun demikian, seseorang yang berbuat buruk sampai sekiranya antara orang ini dengan neraka tinggal satu jengkal lagi, tapi sudah ditakdirkan orang ini masuk ke dalam surga, maka akhir hayatnya akan beramal baik, meninggal husnul khotimah, masuk ke dalam surga. Jadi maknanya apa? Amalan yang paling penting itu adalah amalan yang terakhir. Walaupun di dalam hadis ini menjelaskan bahwa seseorang gak tahu meninggal dalam keadaan apa, akan tetapi yang tadi disebutkan di dalam hadis jarang terjadi. Orang amalannya baik terus matinya dalam keadaan kafir atau su'ul khotimah,
Bisa terjadi, tapi sangat jarang. Ya, biasanya yang banyak terjadi orang yang selalu taat kepada Allah meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Orang yang selalu berbuat maksiat, akhir hayatnya beramal baik, masuk surga jarang terjadi. Ya, yang biasa terjadi, yang suka berbuat maksiat meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Ya, makanya dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, almaru yamutu ala ma asya alaihi, seseorang akan meninggal sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kebiasaan hidupnya taat kepada Allah, insya Allah meninggalnya dalam keadaan taat husnul khotimah. Kebiasaan hidupnya maksiat, ya akhir hayatnya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Seseorang akan meninggal sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Biasa ngaji, baca Al-Quran, ya insya Allah meninggalnya dalam keadaan ngaji, baca Al-Quran. Kita kadang melihat ada orang meninggal dalam keadaan sujud, nikmat sekali meninggal dalam keadaan sujud. Bagaimana caranya? Bisa sering-sering sujud kepada Allah, banyak sujud kepada Allah, insya Allah meninggalnya dalam keadaan sujud. Ya. Orang suka berbuat maksiat, berbuat dosa, yang meninggalnya dalam keadaan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dijelaskan wa 'alal insani al-ijtihadu fi hifdzi islamihi, maka setiap manusia itu berusaha untuk selalu menjaga Islamnya. Kita sudah mendapatkan nikmat Islam, kita jaga nikmat Islam ini. Wa taqwiyatuhu, dan berusaha selalu menguatkan Islamnya, menguatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Bi fi'li ma umira bihi min ta'atillahi ta'ala, yaitu dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, iman itu bisa naik dan bisa turun. Cara untuk meningkatkan iman kepada Allah, para ulama yang menjelaskan yang pertama adalah dengan mengkaji ilmu agama. Kita mengkaji ilmu tentang janji-janji Allah yang Allah berikan kepada orang yang taat, ancaman-ancaman Allah yang Allah berikan kepada orang yang tidak taat kepada Allah. Kita mengkaji tentang masalah surga, masalah neraka, masalah pahala, masalah dosa. Ya, ini dapat meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kisah-kisah para nabi, bagaimana misalnya Nabi Musa yang lemah, pengikutnya lemah, lawannya adalah Fir'aun yang berkuasa, menguasai dunia, sangat kuat sekali, tentaranya sangat banyak, sangat kuat. Tapi kita lihat bagaimana dicelakakan oleh Allah Fir'aun. Allah beri kemenangan kepada Nabi Musa. Semua nabi-nabi musuhnya adalah orang-orang yang kuat, tapi semuanya celaka. Ini menunjukkan apa? Bahwa para nabi-nabi itu mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kisah-kisah seperti ini, mengkaji ilmu agama, itu dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah tafakkur. Para ulama menjelaskan, sering-sering merenung, tafakkur, melihat ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, melihat langit, bumi, ya, matahari, bulan, bintang, ya. Jadi jangan hanya melihat langitnya saja. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Qulinduru madza fis samawati wal ardh." Allah berfirman yang artinya, lihatlah apa yang ada di dalam langit dan bumi. Jangan melihat langit dan buminya, tapi lihat apa yang ada di dalam langit dan bumi. Apa maknanya? Jangan hanya melihat langitnya saja, buminya saja, tapi lihat siapa yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat fenomena alam yang sangat luar biasa. Jangan melihat alamnya saja, tapi siapa yang menciptakan semuanya ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tafakkur, ya, merenungkan, memikirkan kebesaran Allah, kekuasaan Allah, kemuliaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga,
cara untuk meningkatkan iman kepada Allah adalah dengan ibadah. Banyak-banyak beribadah kepada orang. Beribadah, meningkat ibadahnya, semakin naik imannya. Orang berkurang ibadahnya, berbuat dosa, berbuat maksiat, semakin turun imannya. Orang yang terus berbuat dosa, tak bertaubat kepada Allah, semakin turun imannya. Khawatirnya keluar daripada iman, keluar daripada Islam, hilang imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dijelaskan fa innal mudhayyi'a li awamirillahi muta'arridun lil mauti ala ghairil islami, karena orang yang meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala maka akan meninggal dalam keadaan selain Islam. Orang yang terbiasa meninggalkan perintahnya Allah, berbuat maksiat kepada Allah, khawatirnya meninggalnya dalam keadaan bukan Muslim, bukan Islam. Fa inna tarkahu lidzalika dalilun ala istihanatihi bihaqqid din wa ala istighfafi bihi falyahdharil muslimu min dzalika ghayatal hadari. Karena apa? Karena orang yang meninggalkan perintahnya Allah itu sama seperti orang yang merendahkan agama Allah, merendahkan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, merendahkan agama. Orang yang seperti ini khawatirnya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Wa alaihi aidan ayyujanibal ma'asi wal atham, hindari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa. Fa innaha tudhiful islama wa tuhinuhu, karena kemaksiatan itu dapat melemahkan Islam, melemahkan agama, melemahkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tuzalzilu gawaiduhu wa tu'arriduhu lisalabi indal mauti. Perbuatan dosa, perbuatan maksiat itu dapat menggoncangkan agama, dapat menarik, ya, tu'ariduhu, dapat menyebabkan lisalabi indal maut, hilangnya Islam ketika meninggal. Jadi orang yang suka berbuat dosa, berbuat maksiat, khawatirnya dicabut imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama waqa'a dzalika wa iyadu billah li katsirin minal mulabisina laha wal musirrin 'alaiha. Banyak terjadi pada orang-orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah, nggak bertobat kepada Allah, meninggalnya dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Banyak sekali, ya. Makanya dahulu diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, Bani Israel itu sampai membunuh para nabi. Bani Israel itu sampai mendustakan para nabi, dikutuk oleh Allah. Mengapa? Sebabnya apa? Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, dzalika bima asaw, itu karena mereka suka berbuat maksiat. Mereka suka berbuat maksiat, suka berbuat dosa, meninggalkan perintah Allah, semakin berkurang imannya, semakin berkurang agamanya. Akhirnya apa? Mendustakan para nabi, bahkan membunuh para nabi. Ya, sebab awalnya apa? Suka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kewajiban kita adalah untuk selalu menguatkan Islamnya kita tingkatkan iman kita kepada Allah, ya, dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah dan minta kepada Allah agar kita meninggal dalam keadaan Islam. Sebab kita nggak tahu kita meninggal dalam keadaan apa. Namun semoga dengan kita membaca ratib, kita mengkaji ilmu agama, kita berharap kepada Allah, semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah maka selama-lamanya akan mendapatkan kenikmatan dari Allah, yaitu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.